Mas Ubaid, tadi kita sudah mendengar ya, 800.000 biayanya, dan saya akan langsung tampilkan di sini, kami mengambil kutipan bahwa dari Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana itu sempat menjelaskan, 800.000 itu itemnya apa saja sih, biaya untuk apa saja sih, boleh ditampilkan teman-teman. Jadi menurut Kepala SMK Lingga Kencana, rincian dari biaya 800.000 itu diperuntukkan ada item, ini dia 600.000 disepakati sekolah dan travel untuk transportasi dan penginapan, 100.000 untuk administrasi kepanitiaan, bahkan di situ katanya include 100.000 adalah sedikit kami berikan transport buat guru. Jadi ini kita harus konfirmasi dulu ya nanti ke pihak yayasan, apakah memang dari biaya siswa ini sekaligus juga untuk biaya memberangkatkan guru-gurunya. Apakah guru-gurunya tidak perlu bayar karena sudah mencakup ini? Tapi pertanyaannya Mas Ubaid, karena sudah ada juga dari pihak travel yang bersuara bahwa memang ada indikasi ini adalah modus cari uang dari pihak sekolah. Apakah itu juga yang dipantau oleh JPPI selama ini? Jadi jelas ya, ada banyak laporan dari sekolah, dari masyarakat juga, itu satu sekolah itu bisa ditawari oleh banyak vendor travel. Dan masing-masing vendor itu memberikan margin yang beda-beda. Artinya vendor travel itu ambil keuntungan yang juga ada bagian untuk sekolah juga gitu. Nah, kenapa kemudian sampai salah ngambil vendor, katakanlah sampai bisa habisnya kirinya nggak diperpanjang dan seterusnya. Masyarakat juga menduga jangan-jangan sekolah memang ngambil vendor yang lebih murah gitu kan, sehingga keuntungan pihak sekolahnya lebih besar gitu, tanpa memikirkan keselamatan anak-anak gitu. Jadi yang namanya katanya ada modus cashback buat pihak sekolah, atau misalnya pihak sekolah ingin mengambil keuntungan lebih, makanya harganya ditinggikan, jadi bebannya kepada siswa, itu betul terjadi kah? Itu jelas itu, jelas terjadi itu ya. Dan itu di banyak sekolah, itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Dan masyarakat juga tahu, angka 800.000 begitu ya, itu jelas di banyak sekolah, di sekolah Pak Mahmud ya, itu wajib ya kan. Di sekolah lain itu bayarnya wajib. Jadi mau ikut, nggak ikut, wajib bayar gitu. Jadi bayarnya wajib. Ikut nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa, tapi bayarnya wajib. Lah terus gimana? Masa nggak ikut suruh bayar gitu kan? Lah apa motivasi nggak ikut suruh bayar kalau nggak soal cuan gitu kan? Dan kalau misalnya boleh diangsur misalnya kan, kalau nggak lunas itu ijazahnya ditahan, ya, itu ditahan. Banyak sekali itu, gitu loh. Itu makanya tadi saya mengatakan ya, selama tidak ada aturan yang jelas dan tegas terkait masalah karya wisata, study tour atau wisuda ini, akhirnya interpretasinya menjadi berbeda-beda. Dan mungkin tidak semua sekolah ingin melakukan yang namanya pencarian pendanaan seperti itu. Ada juga sekolah-sekolah swasta yang baik dan bagus yang mungkin juga tidak melakukan itu. Tetapi inti utamanya adalah ketika sebuah peraturan ini tidak jelas atau gray area, akhirnya mestinya field trip menjadi jalan-jalan, inilah yang menurut saya harus kita perbaiki.